pemilu dengan alasan pandemi justru berpotensi mengebiri demokrasi, menjadikan alasan bagi pemerintah otoritarian untuk memperpanjang dan memperkuat kekuasaannya dengan menghilangkan hak asasi paling mendasar, yakni hak politik masyarakat. Atas landasan itulah, kami sebagai tim pro menyetujui pelaksanaan Pilkada serentak 2020 harus tetap dilakukan pada era pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Taskia selaku pembicara pertama dalam perdebatan kali ini. Sebelum jauh melangkah dalam argumen yang akan saya paparkan, izinkanlah saya untuk membahas latar belakang dari mosi perdebatan kali ini. Sejak bulan Maret 2020, Indonesia dilanda pandemi COVID-19 yang hingga kini tak kunjung menunjukkan grafik penurunan. Pandemi ini menyebabkan berbagai polemik mengenai pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada bulan Desember. Pemerintah Indonesia beserta DPR serta beberapa jajaran instrumen bangsa lainnya baru-baru ini telah memberikan sikap dan kesepakatan untuk melanjutkan pelaksanaan pilkada serentak yang sebelumnya sempat mengalami ketidakpastian hukum dan politik akibat adanya penundaan wujud antisipasi maupun kewaspadaan terhadap wabah COVID-19 di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, untuk itu persetujuan kami akan mosi pada hari ini dilandasi oleh dua landasan argumentasi utama, yaitu 1. Menerapkan protokol kesehatan yang ketat beserta pemberian sanksi bagi pelanggar yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya pembicara kedua. 2. Adanya urgensi kekosongan jabatan pemerintah yang akan berdampak negatif bagi penyelenggaraan pemerintahan, di mana akan dijelaskan oleh pembicara ketiga. Standar internasional untuk pemilu yang merujuk pada Deklarasi Universal HAM 1948 dan Konvenan Internasional 1966 tentang hak sipil dan politik maupun berbagai konvensi serta komitmen mengenai pemilu demokratis menyepakati salah satu standar pemilu demokratis adalah menyelenggarakan pemilu yang berkala. International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2005. Pemilihan kepala daerah secara langsung harus dimasukkan dalam kerangka besar untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis. Menurut ahli hukum tata negara dari Universitas Jember, Widodo mengatakan bahwasannya sedang dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis. Selanjutnya, dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat yang memiliki arti jika ditarik secara menyeluruh, keterkaitan pasal 1 dan pasal 18 Undang-Undang Dasar menyebutkan bahwasannya pilkada memang harus dilakukan secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkanlah nama saya Nandira Ayu selaku pembicara kedua yang akan kembali membangun argumentasi yang telah dibangun oleh pembicara satu kami. Sejalan dengan teori demokrasi, menurut Abraham Lincoln, demokrasi yaitu suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak akan dilaksanakan pada tahun 2020 ini. Kami selaras dengan pemikiran Guru Besar IPDN, Johan Mansad Johan, menyebutkan ada 4 argumen mengapa pilkada harus dilaksanakan secara langsung. Pertama, pilkada itu pendalaman demokrasi. Kedua, pilkada langsung diharapkan melahirkan pemimpin daerah yang kompeten, berintegrasi, dan juga tidak korup. Ketiga, pemerintah daerah berjalan aktif dan efisien. Keempat, pemerintahan daerah yang dipilih melalui pilkada dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat menginginkan perekonomian yang tumbuh, layanan pendidikan, dan kesehatan yang meningkat. Data yang tercatat dari Deputi 1 Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Bernardus Wisnuwijaya, menyebut ada 309 kabupaten atau kota yang akan terlibat pilkada. Dari jumlah itu, 17 daerah merupakan daerah zona merah, 215 merupakan zona orange, dan 67 merupakan zona kuning. Terdapat banyaknya zona merah tidak menutup kemungkinan untuk pilkada harus tetap dilaksanakan. Dengan prokes yang ketat yang tertuang dalam Peraturan KPU atau PKPU nomor 13 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada serentak, lanjutan dalam kondisi bencana alam COVID-19, mengatur pula secara spesifik apa saja larangan yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Semua itu tertuang dalam bab 11A yang mengatur tentang larangan dan sanksi bagi masing-masing peserta. Di sini saya akan memaparkan deretan larangan dalam pelaksanaan pilkada di masa pandemi COVID. Larangan melakukan iring-iringan massa saat pengundian nomor urut. Ketentuan ini dijelaskan pada pasal 88B yang berbunyi pasangan calon, partai politik atau gabungan partai pengusul, tim kampanye dilarang melakukan iring-iringan dan menghadirkan massa pendukung di dalam dan di luar ruangan. Dilarang melakukan iring-iringan berdasarkan
Dengan peraturan ini, jika dilanggar, maka pada saat terjadinya pelanggaran Bawaslu Provinsi atau Bawaslu tingkat Kabupaten atau Kota memberikan rekomendasi kepada KPU atau Provinsi KPU Kabupaten Kota untuk mengenakan sanksi administrasi. Terdapat peraturan lainnya juga seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan juga wali kota dan wakil wali kota. Lanjutan dalam kondisi bencana non-alam COVID-19 terdapat pada pasal 6 dan pasal 9. Pasal 6 yang berbunyi kegiatan bertatap muka secara langsung sebagaimana tertuang dalam pasal 5 ayat 4 huruf A dilakukan dengan protokol kesehatan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19. Ada beberapa poin yang saya akan tekankan, yaitu anggota dan sekretaris KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, PPS, dan PPDP, dan anggota KPPS yang bertugas mengenakan atau pelindung diri paling kurang berupa masker dan juga menutupi hidung dan mulut. Tidak boleh dilakukan tatap muka secara fisik, dilakukan dengan menjaga jarak paling kurang 1 meter antar pihak yang terlibat, tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik, mencuci tangan dan dengan air mengalir dan sabun sebelum melakukan pertemuan tatap muka. Menyediakan cairan antiseptik atau hand sanitizer. Seluruh pihak membawa alat tulisnya masing-masing. Melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh. Seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik dengan ketentuan suhu tubuh 37,30 derajat Celcius. Dan setelah melaksanakan tugas, peserta membuka masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, serta melakukan sentralisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan. Serta pada pasal 9, kegiatan dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, dan juga bimbingan teknis dan sosialis dengan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 4 huruf D dilakukan dengan protokol kesehatan dan juga pengendalian COVID yang memuat sebagai berikut, yaitu membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan. Posisi duduknya juga diatur kurang lebih 1 meter. Ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya, menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruangan kegiatan. Dalam pasal-pasal yang saya sebutkan, memuat tata cara bagaimana pelindungan diri terhadap COVID-19 saat dilaksanakannya pilkada ini secara berkala untuk memastikan semua protokol dijalankan dengan baik. Maka penerapan protokol kesehatan juga pelaksanaan aturan pemilu akan disertai dengan sanksi hukum. Kemudian penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, khususnya pasal 69 huruf E dan huruf J dan pasal 187 ayat 2 dan 3. Ada juga sanksi berdasarkan KUHP bagi mereka yang melanggar pasal-pasal tertentu dalam aturan yang sudah digunakan. Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya ketentuan dan kebijakan yang telah dibuat pemerintah, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan segala upaya terbaik guna mewujudkan demokrasi dalam pilkada serentak walaupun dilakukan dengan masa pandemi. Untuk selanjutnya, argumen kami akan dielaborasi oleh pembicara ketiga. Sekian dan terima kasih. Justitiae non est neganda non differenda. Keadilan tidak dapat disangkal, tidak dapat ditunda. Keadilan seperti hak konstitusional masyarakat untuk memilih dan dipilih, dan juga hak-hak lainnya yang harus dipenuhi oleh pemerintah tidak dapat disangkal, tidak dapat ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eduardus Robert, selaku pembicara ketiga. Izinkan saya untuk memaparkan dan mempertegas alasan mengapa Pilkada Serentak 2020 harus tetap dilaksanakan. Terdapat beberapa pemerintah daerah yang terjadi kekosongan hukum. Sebagai contoh, di Kabupaten Sidoarjo terdapat kekosongan hukum yang terjadi cukup lama. Setelah Bupati Sidoarjo Saiful Ilah terjerat masalah hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi yang kerap disebut KPK, dan Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Saifuddin meninggal karena COVID-19. Hal ini menyebabkan Kabupaten Sidoarjo untuk sementara waktu dipimpin oleh penjabat atau PJ, yaitu Hudiono, yang sebelumnya adalah Kepala Biro Kesejahteraan Sosial, hingga terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati di waktu yang akan mendatang. Jika pilkada ditunda, terdapat 270 daerah di Indonesia yang akan dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT. Pada Februari 2021, terdapat 209 kepala daerah yang masa jabatannya akan selesai dan habis. Legitimasi PLT tentunya berbeda dengan kepala daerah yang dipilih rakyat. Kewenangannya pun terbatas, tidak leluasa. Kepala daerah yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Seperti contoh, tidak bisa mengambil kebijakan substansial terutama yang berdampak pada anggaran, serta tidak dapat mengambil kebijakan yang mengikat lainnya. Itu sesuai dengan Permen Hukum dan HAM 2014 pasal 21 ayat 1.
Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, pilkada menjadi momentum memilih pemimpin daerah yang bisa mengatasi krisis akibat pandemi di bidang sosial, politik, dan bidang lainnya. Pilkada serentak 2020 tetap harus dilaksanakan pada 9 Desember 2020, mengingat tidak ada pihak manapun yang bisa memberi kepastian atau memprediksi kapan pandemi COVID-19 ini berakhir dan sampai kapan pemerintah daerah harus turun dan digantikan, yang dimana secara undang-undang sudah diamanatkan bahwa pilkada dilakukan 5 tahun sekali. Menyoal anggaran, masyarakat berharap anggaran dapat dialokasikan untuk anggaran penanganan COVID-19. Padahal, anggaran sudah teranggarkan dengan baik. Bahkan di tahun 2019, 270 pemerintah sudah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD. Di negara lain seperti Korea Selatan tetap menjalankan pemilu di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada April 2020. Bahkan jumlah pemilu tahun ini menjadi yang tertinggi dalam 28 tahun terakhir, dengan catatan pemilu ini dilaksanakan dengan tindakan pencegahan COVID-19 yang ketat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pemilih wajib mengenakan masker dan sarung tangan. Tempat pemungutan suara didisinfektasi, menjaga jarak, dan pihak penyelenggara menyediakan bilik khusus bagi pemilih yang memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius. Terdapat juga negara lain seperti Singapura, Bolivia, dan lain-lain. Tidak terdapat alternatif lain selain tetap melaksanakan pilkada serentak dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Melakukan pilkada secara daring bukanlah alternatif, mengingat tidak setiap daerah mempunyai internet dan sinyal yang baik. Untuk itu, jika ingin memakai cara dengan daring, harus mengubah undang-undang dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengubah hal tersebut. Hal lain seperti Indonesia yang notabene-nya adalah negara yang low trust society, membuat secara daring bukanlah alternatif karena dapat memicu kecurangan. Dengan mempertimbangkan semua aspek, Presiden Joko Widodo yang kerap disebut Jokowi dan partai pemimpin koalisi PDIP menyatakan sikapnya bahwa mereka memilih kebijakan untuk melanjutkan pilkada sesuai waktu yang ditentukan. DPR melalui Komisi 2 juga menyetujui pelaksanaan pilkada serentak. Keputusan tersebut merupakan hasil rapat bersama berbagai lembaga antara lain Mendagri, KPU, DKPP, Bawaslu, dan Komisi 2 DPR RI. Mayoritas partai politik satu suara mengatakan bahwa pilkada 2020 tak mungkin ditunda. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa pelaksanaan pilkada tidak dapat diubah. Terima kasih.